kaya lebih enak gitu ya. Nah, kita bercerita tentang sukses. Saya ceritain dulu tentang diri saya, nanti mungkin akan lebih banyak tanya jawab aja supaya lebih enak, karena saya juga nggak tahu menerangin apa tentang diri saya. Kalian bisa Google, bisa nonton YouTube, saya udah banyak semua di sana. Saya itu bukan anak yang pintar. Jadi saya itu waktu sekolah dulu nggak naik kelas 2 kali berturut-turut. Jadi kalau Anda punya anak satu saat tidak naik kelas, bagus. Bagus. Karena tidak naik kelas juga bisa sukses. Biarkan saja mereka tidak naik kelas, tidak apa-apa. Saya itu bukan anak yang pintar. Jadi pelajaran saya dulu itu semuanya jelek gara-gara saya belajar sulap. Jadi waktu SD, SMP itu ya, kalau matematika, fisika itu belakangnya buku sulap. Beneran, sulap saya makin jago, matematika jeblok. Gak apa-apa, bagus, bagus. Sampai akhirnya saya ingin jadi pesulap. Dan saya bilang sama orang tua saya bahwa cita-cita saya adalah menjadi seorang pesulap. Orang tua saya ketawa, karena mereka bilang kalau kamu gedenya jadi pesulap, kamu mau makan apa nanti? Waktu itu belum ada limbat. Kalau ada limbat saya bisa bilang makan paku. Tapi waktu itu belum ada limbat, jadi gue nggak bisa jawab. Akhirnya saya tetap jadi pesulap. Ini saya menyingkat cerita aja. Saya tetap jadi pesulap dan saya main dari hotel ke hotel, dibayar Rp50.000 gitu ya. Sekali manggung dibayar Rp50.000. Pada saat itu udah gede gara-gara gue masih SMA. Sampai akhirnya saya main di hotel bintang 5. Saya mengajukan diri ke TV dan ditolak sama TV-nya. Ditolak. Karena sulap pada saat itu nggak laku, bukan tontonan. Pada saat itu orang lebih nonton sinetron. Sama kayak sekarang. Sekarang juga orang lebih nonton sinetron dibandingkan acara talk show saya. Hanya saja sekarang sinetronnya berubah jadi azab semuanya. Saya lagi nunggu azab corona gitu, tapi nggak ada yang berani buat kayaknya sinetron sekarang. Akhirnya saya muncul di TV pada saat itu di RCTI. Saya muncul dan merubah dunia sulap di Indonesia. Itu tahun 97-an. Jadi sekarang umur gue udah 45 tahun saat ini. Itu tahun 97-an saya main sulap. Di tahun 2011 saya menang menjadi seorang mentalis terbaik di dunia 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya tidak naik kelas pada saat itu. Kalau saya naik kelas pada saat itu, saya kerja di kantor sekarang. Karena gue nggak ngerti apa-apa pelajaran, makanya gue main sulap. Dari sana terus saya bosen main sulap. Jadi gini ya, gue tuh orangnya bosenan. Satu, gue tuh orangnya bosenan. Gue itu orangnya malesan. Jadi kalau ada orang yang bilang gue tuh rajin, itu enggak. Gue tuh orangnya adalah orang yang paling males. Contohnya gini, gue mau manggung aja tuh males. Beneran. Jadi dulu tuh kalau ada acara sulap itu, walaupun gue dibayar gitu, bayarannya gede gitu, gue tuh males gitu. Karena enakan di rumah dan nonton. Dulu belum ada YouTube. Pornhub dulu ada. Anda tahu? Tenang, bapak-bapak yang di depan tidak tahu. Saya yakin bapak-bapak di depan juga tidak kenal Siskae. Kenapa yang ketawa cowok semua? E-nya 3. Emang brengsek lu. Tampang lu. Tampangnya sange banget. Apa lu E-nya 3 lu? Luar biasa. Sampai mana gua tadi? Jadi saya tuh orangnya malas. Sama seperti saya tuh ke gym tiap hari. Jadi kemarin aja begitu saya nyampe di Pekanbaru, hal pertama kali saya lakukan adalah saya nyari tempat gym gitu. Saya nge-gym. Oh tahu ya? Itu siapa yang teriak wow gitu? Siapa itu? Sangat sedih ketika teriakan wow itu dari seorang pria. Karena artinya kalau teriakan wow itu dari seorang pria, selama ini usaha saya nge-gym ternyata salah target, bro. Jadi itu gue kemarin akhirnya nge-gym juga.
Dan gue tuh nge-gym hampir tiap hari. Pertanyaannya adalah, kok gue rajin banget nge-gym gitu ya? Enggak, gue tuh males. Percaya sama gue tuh males. Tiap hari kalau gue mau pergi ke gym, itu gue males. Tiap hari kalau gue mau syuting, itu gue males. Sumpah, sama seperti kalian, pasti kalau kalian mau ngerjain sesuatu, kalian males. Walaupun yang kalian suka, kalau udah tiap hari dilakukan, pasti males. Coba pacaran tiap hari, males kan? Lama-lama kan? Males. Suami istri tiap hari, makanya gue cerai pada saat itu. Bukan gara-gara Siska ya, tapi gue tuh malas. Tapi apa yang gue lakukan adalah, ini lebihnya dari gue. I just keep fucking doing it. Jadi walaupun gue malas, gue tetap harus ngelakuin. Jadi contohnya gini, gue malas ke gym. Apa yang gue lakukan adalah, gue ke gym. Saya pernah lebih dari 5 kali di gym nggak latihan, tapi tidur. Bener. Jadi pagi-pagi gue ke gym, gue udah males banget. Yang penting gue nyampe gym dulu, mas. Sekarang mau latihan, mau nggak latihan nanti urusan nanti. Gue nyampe gym dan gue tidur nggak latihan, itu lebih dari 5 kali. Sama seperti kemarin, gue capek dari Jakarta, naik pesawat, nyampe sini, belum makan dan sebagainya. Gue pergi ke gym dulu, latihan apa enggak itu urusan nanti. Yang penting gue nyampe di sana, tujuan dan target gue nyampe. Endingnya memang gue latihan kemarin. Itu adalah tipe hidup gue. Jadi gue tuh malas ngelakuin segala sesuatu, tapi harus gue lakukan. Dan itu menjadi prinsip dalam hidup gue. Satu lagi, tadi saya bilang bahwa saya itu nggak pinter-pinter amat. Kemarin saya tuh baru ngobrol sama Radit, tahu Radit Yadika kan? Kemarin gue baru ngobrol sama Radit 2 jaman gitu. Sebenarnya kalian tuh bagus loh ngundang Radit dibandingkan Panji. Kalian nggak suka kalau saya jujur ya? Nggak, gue yakin soalnya dia pasti ngomongin gue juga. Nggak mungkin. Tidak mungkin cecunguk itu di atas panggung tidak ngomongin saya, tidak mungkin. Jadi saat ini saat saya balas dendam sama dia. Kalian boleh lah lain kali gitu ya, undang saya sama Radit berdua. Karena kita kalau diundang berdua kita akan ngobrol dulu, nyari bahan dulu, come up with bahan yang bagus. Kalau saya sama Radit nggak ketemuan. Tadi juga waktu ketemu, salamnya begini, bukan karena corona ya, jijik. Orangnya masih ada nggak sih? Masih ada ya? Oh, dia nggak dengar kita ngomong apa, biarin aja. Mudah-mudahan ini nggak masuk di Instagram omongan saya. Nah, saya tuh ngobrol sama dia tentang anak. Jadi gue punya anak, dia juga punya anak. Terus kita ngobrol berdua. Intinya adalah kita tuh pingin anak kita pinter, atau anak kita itu curious, pingin tahu. Setelah kita ngobrol berdua, akhirnya kita punya kesimpulan bahwa kita pingin punya anak curious atau penasaran, bukan pingin punya anak pinter. Kenapa? Karena kalau anaknya pinter, bapaknya pasti bukan kita. Karena bokapnya nggak ada yang pinter. Kita pingin punya anak yang penasaran. Kenapa? Karena penasaran akan jadi lebih baik dibandingkan pintar. Gue adalah orang yang penasaran banget di hidup gue. Banget. Pada saat saya dulu main sulap, saya penasaran. Kayaknya kalau bawain talk show keren. Terus gue berhenti main sulap. Saya belajar tentang talk show, sampai bisa saya bawain talk show. Saya penasaran namanya olahraga gimana. Gue tuh umur 35 tahun belajar skateboard. Kenapa ketawa? Kayaknya haram sekali belajar skateboard 35 tahun. Jatuh, patah gitu ya. Tetap lagi belajar lagi. Karena gue tuh penasaran. Kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Jadi gue tuh penasaran banget. Dan orang penasaran itu lebih sukses dibandingkan orang pinter. Kenapa? Karena kalau orang pinter tuh sok tahu. Kalau orang penasaran pingin tahu. Dan gue adalah orang yang pingin tahu. Banget, pingin tahu banget. Makanya ketika gue bikin podcast di YouTube gue, itu banyak yang nonton. Karena gue bagus. Beda kan? Kalau tepuk tangan gak niat tuh beda loh.
Tepuk tangan Anda tuh kayak penyebaran virus corona barusan. Karena dimulai dari sana dulu kecil gitu ya. Terus yang depan nggak enak, nggak tepuk tangan, ikutan yang belakang. Jadi tepuk tangan semua brengsek emang kalian. Ketahuan banget kan lihat. Tapi begini, kenapa podcast gue banyak yang dengerin? Setelah gue bandingkan dengan podcast-podcast, jadi sekarang gue banyak yang bikin podcast. Karena gue pengen tahu. Jadi gue belajar dari bintang tamu gue. Gue nggak nanya sama mereka, gue ngobrol sama mereka sampai gue tahu. Karena rasa ingin tahu gue, sampai akhirnya kontennya didengarkan sama orang. Karena gue nggak di sana tidak sok tahu, tapi gue ingin tahu. And that's curiosity. Nah, tema besarnya kemarin saya nanya sama panitia di sini. Tema besarnya apa sih? Tema besarnya adalah gimana caranya Mas Dedi bisa bertahan di dunia entertain, sementara banyak artis-artis lain yang sudah tua hilang. Ketika dia ngomong gitu saya sakit hati. Berarti gue tua kan? Tapi karena dibayar saya senyum. Ya sudahlah, biarin aja. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Dan saya juga berpikir kenapa bisa seperti itu. Ternyata kuncinya adalah curiosity. Gue pengen tahu, gue pengen belajar hal baru. Jadi ada apapun yang baru, gue pengen belajar. Saya berhenti sulap pada saat harga gue main sulap lagi tinggi-tingginya. Tapi gue bosen. Gue stop, gue belajar hal yang baru. Talk show saya masih jalan, hitam putih saya masih jalan. Udah 10 tahun itu talk show di TV, gue bikin podcast. Karena kenapa? Karena gue lihat, oh ini, this is a future. I need to do this, I need to try to do this, and I'm doing it. And that's a future. Dan gue lakuin. Sampai akhirnya seperti itu. Yang lucu adalah, karena katanya dia tadi gimana caranya, sedangkan banyak artis-artis, selebriti dan sebagainya yang begitu sudah usianya tidak laku lagi gitu ya, terus mulai hilang dari pasaran. Ini yang lucu. Gue tuh sering banget ketemu dengan YouTuber senior. Dan setiap kali gue ketemu dengan YouTuber senior, mereka selalu ngobrol sama gue, ngomongin YouTuber baru. Mereka komplain ke gue, bilang bahwa gila ya YouTuber yang baru tuh, wah isinya prank semua, alay, nggak ada isinya, ngancurin kita nggak ada yang nonton, komplain terus isinya. Gua juga bilang mereka alay, tapi gua ngomongnya di konten gua sekalian gitu. Kalau mereka ngomongnya di belakang kayak Mak Marisan. Kalau gua langsung berpelekan gitu ngomongnya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah they complains a lot, but they don't do anything at all. Mereka nggak ngelakuin apapun. Mereka cuma komplain, menggerutu, bete sama orang lain, tapi mereka nggak ngelakuin apapun. Apa yang membuat mereka hilang? Apa yang membuat gini? Sukses tuh gampang. Sukses itu cuma klik, lu dapat sukses. Bertahan di suksesnya, and that's another thing. That's difficult. Apa yang membuat mereka rusak? Apa yang membuat konten mereka nggak ditonton sekarang? Apa yang membuat mereka tidak terkenal lagi sekarang? Karena mereka tidak bisa adaptasi dengan zaman. Gini, pernah nggak ngajarin main iPad ke orang tua lu? Oh, sudah tidak punya orang tua semua? Oke. Kalau pernah, kalian akan tahu gimana sulitnya ngajarin teknologi ke orang tua. Ibu saya, usianya 84 tahun, punya Instagram. Beneran, ada 18 akun. Beneran, karena setiap minggu lupa password. Ini gak bercanda, gue gak bercanda beneran. Jadi saya follow 18 akun ibu saya karena saya gak tahu yang aktif yang mana saat ini. Ibu saya punya 9 nomor handphone, beneran. Dan saat ini saya bingung yang aktif yang mana. Jadi saya harus nunggu WhatsApp dari ibu saya, baru saya tahu itu nomor yang aktif. Ketika saya tanya sama ibu saya, "Ma, kenapa nomornya ganti-ganti terus?" Dia jawab, "Karena nomor baru, pulsanya gratis." Oke,
pintar tapi salah tempat gitu ya. Pintar jadi dia hemat 25.000 dan dia senang. Dedi tahu nggak, ini orang tua 84 tahun, Dek kamu tahu nggak, nomor baru itu, ngomongnya agak Jawa gitu ya, nomor baru itu pulsanya gratis, terus dapat nomor baru. Gimana mah? Nomor baru itu pulsanya gratis, terus dapat nomor baru. Terus Dedi kontak yang mana sekarang? Ya nomor baru. Itu dia sekarang ada 9 nomor, saya juga tidak tahu apa nomor yang dipakai sama ibu saya. Ini beneran. Dan sulit sekali ngajarin orang tua saya atau ibu saya, karena ayah saya udah almarhum, sulit sekali ngajarin ibu saya untuk bilang, Mah, jangan. Pakai aja nomor lama, nanti pulsanya Dedi yang beliin. Kan anak lu bisa beli pulsa, gitu ya. Tapi dia dengan pemikiran kolotnya dia mengatakan, jangan. Kalau kita bisa menipu pemerintah, bagus sih, idenya bagus gitu. Kenapa tidak kita lakukan gitu kan katanya. Akhirnya yang terjadi adalah saat ini saya tetap beliin dia pulsa dan tetap mencatat setiap nomor baru beliau gitu. Gitu juga dengan handphone. Kalau saya kasih dia handphone agak sulit, gini sulitnya. Kalau ibu saya lihat handphone baru, ya, wah ada handphone baru gitu ya. Dia lihat, wah dek itu handphonenya baru ya. Iya Ma. Buat mama boleh. Ini agak dilema antara dikasih dan tidak. Gini, kalau saya nggak kasih, sedangkan saya ada barangnya dan saya nggak pakai, karena kebetulan gue salah satu BA-nya smartphone. Kalau gue nggak kasih, saya adalah anak durhaka. Kalau saya nggak kasih, satu saat saya akan keluar di tribun. Ternyata Deddy Corbuzier adalah anak yang tidak baik. Ini foto-fotonya dari zaman dulu. Akan keluar seperti itu. Kalau saya kasih, lebih petaka lagi. Kenapa lebih petaka lagi? Karena saya harus ngurusin semua akun dia, dari Instagram, Twitter, Facebook, yang passwordnya semua hilang. Jadi dilema gitu. Oleh karena itu saya come up with a solution, yaitu saya nyewa asisten khusus untuk ibu saya ngurusin sosial media ibu saya. Satu-satunya orang tua berusia 84 tahun yang punya asisten mengerjakan sosial media beliau. Nah, kenapa gue cerita gini? Karena ternyata sulit untuk ngajarin orang yang sudah punya pemahamannya sendiri di otaknya untuk berubah. Dan itu juga yang terjadi dengan YouTuber-YouTuber senior itu. Mereka komplain sendiri, ngatain dan menyalahkan banyak orang, tapi dirinya tidak sadar bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dan berkembang dengan zaman. Thank you. Angle gue sini, jadi kalau dia harus foto gue tahu. Saya tuh sensitif kalau ada orang mau foto. Kemarin di bandara turun, ada bapak-bapak nyamperin saya, Mas Dek boleh izin selfie? Boleh Pak, terus gue tinggal. Terus dia ngambek, gue gak tahu salahnya di mana. Dia mau selfie, kenapa ya minta izin sama gue ya? Dan saya sampai sekarang gak ngerti kenapa banyak yang marah sama saya ketika saya gituin. Ada juga yang bilang, Mas boleh minta foto? Saya bilang, maaf saya gak bawa foto, saya tinggal. Marah lagi. Anyway, apa yang terjadi dengan mereka? Yang mereka lakukan, orang-orang itu adalah, kalau di psikologi disebutnya adalah self-serving bias. Apa itu self-serving bias? Self-serving bias adalah menyalahkan orang-orang semua atas situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini tanpa mau menyalahkan diri sendiri, tanpa mau berkembang, tanpa mau berpikir bahwa mereka harus berubah. And that's self-serving bias. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa sudah sukses di hidupnya. Mereka tidak akan mau berubah karena mereka berpikir gini aja sukses, orang lain harus ngikutin gua. Karena dari dulu gue seperti ini. And that's downhill death.
turun mati sendiri. Self-serving bias. Dan itu terjadi di diri kita semua. Di Anda, di saya, di semua orang. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari mengalami hal tersebut. Self-serving bias. Kalau lu naruh foto di Instagram, terus likes-nya dikit, pasti mikirnya adalah, kenapa orang-orang gak suka ya? Apa yang salah ya? Padahal emang lu jelek, makanya gak suka. Dan itu terjadi di diri kita semua. Kalau ada sesuatu yang salah, kita akan nyalahin orang lain dulu. Kalau kita gak sukses, kita nyalahin orang lain dulu. Kalau kerjaan kita gak berhasil, kita nyalahin orang lain dulu. Kalau bos kita marah-marah, emang salah bos kita. Oke? Kalau dosen marah, salah dia. Ini ada dosen gak sih yang nonton di sini? Enggak ya? Ada? Ada? Enggak? Enggak ada kan? Ada nggak? Serius, jangan jebak gua tuh, ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Anak-anak muda semua ya? Iya. Oh ya, bagus. Usia di atas berapa dilarang masuk ya? Bagus. Itu yang kita lakukan. Self-serving bias, menyalahkan orang lain atas situasi dan kondisi kita pada saat ini. Kalau kita seperti itu, sukses lu sebentar. Kalau lu tidak mau beradaptasi, sukses lu sebentar. Kalau lu nggak bisa melihat perubahan, sukses lu sebentar. Kalau lu nggak persisten, sukses lu sebentar. Apa sih sukses tuh? Gimana sih caranya sukses tuh? Kalau orang nanya gua, gampang. Sukses tuh gampang. First, persistence. Bukan kerja keras, bukan kerja pintar, bukan gotong royong. No, persistence. Keep on doing it. Oke, melakukan terus, jangan putus asa. Oke, dan lihat perubahan-perubahan yang terjadi di dunia di sekitar lu, di samping lu, apa perubahannya. Karena kalau lu bisa ngikutin perubahannya, lu sukses. Kalau lu bisa ngikutin perkembangan zaman, lu sukses. Gua ngebuktiin di umur gua 45 tahun, gua masih bisa main YouTube. Penonton gua masih usia 13 tahun sampai 34 tahun. Itu penonton YouTube gue. Gua ngebuktiin bahwa di umur gua orang masih nonton gua, orang masih nonton YouTube gue. Karena gue nggak self-serving bias, gue beradaptasi dengan apa yang terjadi. Itu satu. Dua, apa sih yang bikin orang sukses? Tadi saya bilang persistent, keep on doing it, lakukan terus menerus. Akan tetapi ada orang yang melakukan satu hal yang sama, mengharapkan bahwa mereka bisa sukses, dilakukan terus dan nggak sukses-sukses. Kalau katanya Einstein, doing the same things again and again, expecting a different result is idiot. Jadi kalau lu melakukan hal yang sama terus menerus, tapi nggak jalan, tapi lu nggak beradaptasi, dan lu berharap satu saat orang lain akan mencintai lu, berharap satu saat lu akan sukses dengan hal itu, idiot, katanya Einstein. Tapi keep on doing what you love in a very different forms. Terus berubah, terus melakukan apa yang kalian suka, is a way and is a key to success. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan saya nggak tahu nih umur kalian berapa. Berapa sih umur mereka? Umur berapa sih? Saya lempar mic yang kepalanya kena jawab ya. 18, 20? 16. Berapa? 16? Kamu umur 16 tahun? Bisa jadi anak gua 16 tahun mah. 19 tahun, oke. Hah? Ada yang tua? Yang tua gua nggak hitung. Ini ketawanya kenceng banget. Yang tua nggak kita hitung. Saya hitung yang muda-muda. Kalian sadar nggak? Hidup kalian tuh berapa lama? Like, seriously. Yuk kita hitung ya. Satu hari 24 jam. Katanya WHO tidur 8 jam. Jadi kalau dikurangin 24 kurang 8 berapa? 18. 16. Ya? 16. Kan udah bilang matematika gue bego. Berapa? 16. Oke. Terus kalian kuliah atau sekolah. Kita anggap aja mereka yang udah kerja. Kerja itu dari jam 9 sampai jam 5. Berapa jam tuh? Hah?
7 atau 8 jam. Berapa jam? 8 jam. Tapi kan berangkatnya nggak jam 9 ya. Berangkatnya jam 8. Siap-siap untuk kerja dari jam 7. Pulang jam 5 kena macet kalau di Jakarta, sampai rumah tuh jam 6, jam 7 itu kalau di Jakarta. Artinya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam lu kerja di kantor. Saya nggak bilang kalian, saya bilang orang-orang yang kerja. Mereka kerja di kantor. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu kerja apa dikerjain? Pertanyaannya. 50-50. Dan itu 12 jam. Oke? 12 jam ditambah 8 jam. Berapa tuh? 20 jam. Artinya sisa hidup lu per hari 4 jam. Pernah nggak gitu? Sisa hidup lu per hari adalah 4 jam yang lu punya kontrol untuk hidup lu. Karena 8 jam lu tidur, lu nggak bisa kontrol. Lu kerja di sebuah perusahaan, di company dan sebagainya, lu nggak bisa kontrol. Lu mengerjakan apa yang company tersebut mau kalian lakukan, ya. Sampai akhirnya per hari sisa waktu kalian adalah 4 jam. That's the truth. 4 hours a day. Sehari. Belum gue hitung makan ya. Belum gue hitung makan, belum gue hitung WC, gosip sama teman-teman dan sebagainya yang tidak ada gunanya. Ya paling sisa-sisanya 2 jam sehari. Pernah nggak gitu? Karena that's exactly apa yang gue bilang ke anak gue kemarin. Saya bilang sama dia, karena dia udah SMP, saya bilang, Aska coba kita hitung ya. Kamu sehari begini, pulang sekolah jam 3, dari sekolah terus kamu bikin PR, bla 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 bla. Makanya dia kalau PR nggak selesai, jadi saya tuh ngasih waktu buat dia. Kamu ngerjain PR 1 jam, selesai nggak selesai, nggak usah dibuat. Nanti kalau dimarahin guru gimana? Panggil bapak lu. Beneran. Saya ribut sama gurunya udah sering kok. Karena saya bilang kalau enggak, ini anak per hari, waktunya untuk mengembangkan apa yang dia suka, itu nggak lebih dari 5 jam. Terus gimana dia bisa sukses untuk menjalankan hal yang dia suka? Gimana kalian bisa sukses menjalankan hal yang kalian suka kalau waktu kalian tidak ada? Atau kalau kalian tidak memaksimalkan waktu yang ada, yang mana tadi tinggal 4 jam? Saya tidak bilang kalau kalian kerja di kantor artinya tidak sukses. No, saya nggak bilang. Saya nggak bilang kalau kalian kuliah artinya kalian buang-buang waktu. No, saya nggak bilang gitu. Yang saya bilang adalah waktu buat diri kalian sendiri per hari tinggal 4 jam. Karena kalau kalian mikirnya, ya tapi kan saya harus kerja gitu ya. Nanti kalau kalian udah kerja kan pasti mikirnya gitu, bela dirinya gitu ya. Ya tapi saya harus kerja di kantor, bla bla bla. Iya, tapi kalau kalian tahu lah pepatah gini, kalau kerja cuman kerja doang, sapi juga kerja, monyet juga kerja. Tapi monyet itu kerja loh monyetnya, orangnya minta duit. Nah, topeng monyet itu kerja, monyetnya kerja, yang punya dapat duit. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kalau saya punya tips, walaupun tidak ada hubungannya dengan seminar saya kali ini, cuma karena saya lihat kalian masih muda-muda, gue pengen banget nyampein ini. Gini, saya nggak tahu di sini dipakai lagi nggak di seminar ini. Tapi saya yakin kalian ketemu saya atau mereka yang mau ngobrol sama saya adalah karena kepingin saya jujur. Jadi saya akan jujur. Saya nyuruh anak saya debat kemarin. Oke Pak, kalau gitu nanti kalau Aska sudah lulus kuliah dan harus kerja, kata dia, dan harus kerja, yes. Aska mau kerja di Apple, ya kan anak sekarang mikirnya gitu ya, kerja di Apple, di Mac. Okay. Dan saya bilang sama Aska, no, what, no, no, but Apple is a very big brand, it's a very famous brand, it's big, yes it is big, that's why no, why not, kata dia. Terus saya bilang sama dia, because
what you need to do, apa yang harus kamu lakukan adalah kamu kerja di perusahaan yang kecil. Terus sekarang nanya, why kerja di perusahaan yang kecil? Because if you work in a very big company, you don't even know what they're doing. Can you imagine that? Kalau lu kerja di perusahaan yang besar, berapa kesempatan Anda ketemu direkturnya? Berapa kesempatan Anda ngobrol sama GM-nya? Berapa kesempatan Anda tahu target bulanan mereka seperti apa? Berapa besar kalian tahu masalah apa yang mereka hadapi? No. You just work. That's it. Tapi kalau Aska, kamu kerja di perusahaan kecil yang isinya cuma 6 orang, 7 orang dan sebagainya, you will learn everything. You can learn how the director think. You can learn what is the problem. You become the company. And you grow from it. Karena itu gue alami. Gue pada saat dulu belum punya uang dan mau jadi magician dan sebagainya, gue kerja di perusahaan-perusahaan kecil. And I learn a lot. Gue punya tim. Sosial media di kantor gue. Yang isinya tuh cuma 7 orang. Oke, isinya cuma 7 orang. Dan 7 orang ini belajar banyak banget. Belajar apa? Keresahan gua, masalah gua, gimana ngadepinnya, how to grow and everything. Dan mereka tadinya ada yang kerja di perusahaan-perusahaan besar. Dan gua tanya sama salah satu orangnya, kenapa akhirnya lu kerja di sini udah setahun, kenapa lu nggak pindah lagi ke perusahaan besar? Dan dia bilang, no, because I want to learn, karena saya mau belajar. And here I can learn. Di perusahaan besar gue nggak bisa belajar. And once I done learning, I gonna do it myself. Brengsek ya, sudah. But that's the idea. So, my question for you is simple. Gini, kenapa gue bisa sukses? Because I love doing what I do. Karena gue suka dengan apa yang gue kerjain. Banyak YouTuber baru, banyak magician baru, banyak presenter baru yang targetnya adalah duit. Gue gak punya target duit. Gue suka ngerjainnya. I love doing it. And once you love doing it, dan kalau lu suka ngerjainnya, the result will be different. Hasilnya beda. Because it's come from here. Not only from here, but from here. And the real work come from here. Not from here. Here, you can Google it. Here, you must have your own. I love doing what I do. So, I want you to love doing what you do. Because doing what you do already means success. Pertanyaannya adalah, bisa nggak kalian di waktu yang cuma 4 jam sehari doing what you love to do? Now, ada orang nanya sama gua, kalau gitu saya berhenti sekolah, ngerjain aja sesuatu ya yang saya suka ya. Enggak gitu juga PA. Kalau kalian mengerjakan sesuatu, ya, ini bedanya. What is the difference between hobby and passion? Hobby, ini gue terangin di buku gue punya buku namanya Millennial Power, Millennial Mandiri dan Kaya, tolong dibeli ya di Gramedia, udah ada sekarang. Saya baru saja bergumam, nggak ada artinya. Hobi adalah melakukan yang kalian suka, oke? Hobi. Contohnya adalah hobi fotografi, hobi masak, ya. 4 jam yang kalian punya tuh buat masak, gitu. Fotografi, 4 jam yang kalian punya tuh buat fotoin makanan, semua tuh taruh di Instagram, kayak orang-orang nggak punya kerjaan sekarang makanan ditaruh di Instagram, sampai sekarang gua nggak ngerti tujuannya apa. Itu hobi, oke? Hobi. Passions adalah ketika hobi lu create business, make business from your hobby. Jadi, kalau lu suka masak doang,
it's a hobby. But if you can marketing masakan lu, that's a passion. Nah, gue tanya sama orang itu, kalau lu berhenti dari sekolah, lu lakukan yang lu suka, is a hobby or will be become a passion? Kalau itu belum jadi passion, artinya masih hobi. Kalau sudah jadi passion, artinya sudah bisa menghasilkan buat lu. And trust me, doing what you love to do and become a business is amazing. Karena lu gak perlu kerja, lu gak ngerasa kerja, lu cuma ngelakuin apa yang lu suka dan ada hasilnya. Yes, targetnya bukan uang awalnya, tapi you need to know how to market it. Gue agak sulit nerangin ini dalam waktu sejam sebenarnya, tapi nanti kita ada sesi tanya jawab, hopefully lu akan nanya banyak ke gue. Tapi here's the thing, mungkin gue nanya gini, dari kalian semua yang ada di sini, kan kalian kuliah ya, kalian kuliah ya. Nanti saya nggak tahu kalian mau jadi apa setelah selesai kuliah. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah kalian yakin bahwa kuliah kalian itu sesuai dengan keinginan kalian? Atau karena disuruh orang tua? Atau karena dapatnya itu? Atau karena gampang masuk di sana? Yang pertama, think about that. Yang kedua, this is my question, my final question. Seandainya semua ilmu yang kalian dapatin di kuliah kalian, saya cabut, saya tarik, saya hilangkan semuanya. Oke? Jadi kalian gak punya ilmu apapun yang kalian belajar di tempat sekolah kalian, di kuliah kalian, saya ambil, hilang semuanya. What you gonna do? Kalau ilmu sekolah kalian saya cabut dan saya tarik, what you gonna do? Kalian bisa apa? Kalau kalian nggak bisa jawab, kalian bisa apa? Masalah hidup lu. Then you need to think again. Saya kemarin ketemu dengan Pak Nadiem Makarim. Kita ngobrol panjang, debat panjang tentang sekolah. Dan kita setuju dalam satu pemikiran bahwa sekolah dan kuliah itu berguna, sangat berguna untuk belajar sosialisasi, untuk belajar menghadapi orang lain, untuk belajar tentang sebuah tatanan. Tapi sekolah dan kuliah bukan sebuah jaminan hidup Anda sukses. Makanya pertanyaannya adalah, kalau semua ilmu yang Anda pelajari di sekolah dan kuliah kalian saya cabut, kalian bisa hidup apa tidak? That's you need to think. Karena kalau kalian bilang, bisa, oh ya? Ya bisa, caranya gimana? Gua jago masak, gue bisa masak, makanan gue enak, gue bisa jual makanan gue, dan gue yakin itu masih laku. Oke. Artinya lu bisa. Oke? Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Gua jago fotografi, beda dengan orang lain. Lihat hasil karya fotografi gua semua. Ini gua nggak belajar di sekolah, gua nggak belajar di kuliah. Hasilnya seperti ini, dan gue yakin ini bakal jalan, dan gue yakin gue suka lakuin ini, dan this makes money. Artinya lu bisa hidup. Tapi kalau gua tanya, kalau seandainya semua ilmu sekolah lu gua cabut, lu ngapain? Dan lu jawab, gua nggak tahu. You need to think again. Kalian harus berpikir lagi. So, I conclude this. What is success? Success is doing what you love to do again and again. Making a business out of it in your time, and you are happy doing what you do. And the money is not the goals. The money come as a gift. The money come as a present. Uang adalah hadiah dari apa yang kalian lakukan. Gue ngomong sama lu semua, gue suka. Because I love to talk. I love to share.
Gue datang ke sini, gue ngomong, gue berbagi cerita, because I love it. Dibayar nggak? Yes, dibayar, of course. But it's a gift. But I love this. Karena saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga bicara di depan anak-anak panti asuhan tidak dibayar. Because I love doing it. You get a point? Nah, kalau Panji nggak mau dibayar ya. Dia di panti asuhan dia nggak pernah datang, kurang ajar memang dia makanya mau Panji lagi. But itulah gua. So hopefully apa yang gua omongin ini jadi bahan pemikiran. Itu aja. Kalau gua nggak punya ilmu di sekolah gua mau ngapain? Oke? Thank you. Kita tanya jawab aja sekarang.